Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Slow, jangan pada marah, oke? Bertanya-tanya Hunter x Hunter sangat lama atau Mimin udah hiatus HX ya? Karena jujur saja, Mimin sengaja memperlambat HXZ episode ini karena ternyata hanya sisa 21 episode saja sebelum konten Hunter x Hunter episode ini selesai. Jadi Mimin berpikir kayaknya santuy-santuy aja dulu sambil berharap keajaiban manganya lanjut lagi. So, tanpa basa-basi lagi ya, yuk langsung saja menuju ke konten. Let's go! Di episode sebelumnya, kita telah melihat sendiri kalau Prince Seritnitz mulai menaruh kecurigaan kepada Theta yang sepertinya Theta menyembunyikan sesuatu tentang mempelajari Nen. Kecurigaan Prince Seritnitz muncul karena ada informasi dari Kurapika yang bilang kalau Nen sanggup dipelajari dalam waktu 2 minggu saja. Hal ini tentu saja berbeda dengan yang Theta ucapkan. Untungnya Theta masih bisa beralasan dengan baik ya, walau dalam tekanan pertanyaan yang bisa membawanya menuju kematian karena gerak-gerik Theta juga diawasi oleh Nen Beast-nya Prince Seritnitz. Kini pada episode kali ini, apakah menceritakan takdir Theta atau tidak? Well, who know? Kita enjoy aja dulu episode 174 ini. Awal cerita menampilkan perjalanan kapal Black Whale yang telah berlayar selama 2 hari ini. Dan sepertinya hari sedang sangat gelap. Atau mungkin wilayah sekitar lautan yang dilalui kapal raksasa ini ya, memang keadaannya gelap gulita. Entahlah, yang jelas baru hari kedua saja. Di luar kapal dan di dalam kapal, kayaknya sama-sama berbahayanya. Next, kita masuk ke dalam kapal, ke kamar 1014, di mana kita menjumpai Kurapika yang sedang dirawat oleh Bill. Kenapa Kurapika dirawat? Well, karena di episode sebelumnya ya, Kurapika pingsan gara-gara terlalu over dalam menggunakan Emperor Time. Kini dia telah siuman dari pingsannya dan langsung menanyakan pada Bill yang duduk di sampingnya ya, tentang berapa lama Kurapika tak sadarkan diri. Bill pun menjawab kalau Kurapika tak sadarkan diri sudah 9 jam. Mendengar ini ya, Kurapika pun kaget bukan main, karena itu berarti 12 jam sudah lewat sejak Kurapika mengaktifkan Emperor Time. Nah, ini artinya secara gak langsung Kurapika telah kehilangan usia sekitar 4,5 tahun dari efek samping Emperor Time. Dari mana Mimin dapat angka ini? Well, percayalah guys, lebih baik jangan dipublikasikan ya, karena akan sangat panjang jika sudah membicarakan angka pasti dari efek samping Emperor Time. Yang jelas, Mimin benar-benar hitung dari kepastian 1 detik sama saja kehilangan usia 1 jam kalau masuk mode Emperor Time. Menarik sekaligus menyeramkan ya kemampuan ini, menggerogoti usia Kurapika perlahan demi perlahan dengan sangat cepat, padahal baru menggunakannya selama 12 jam saja, udah ngurangin batas usianya di masa depan selama 4,5 tahun. Lagi pula dari sini juga kita belajar kalau efek samping Emperor Time selain memakan usia ya, juga menimbulkan penurunan drastis kondisi tubuh penggunanya. Terbukti dari kondisi Kurapika yang kurang fit setelah pingsan, dan menariknya ketika kekuatan Emperor Time-nya terhubung dengan orang lain, contohnya di sini adalah Queen Oito, maka orang lain tersebut juga akan kena imbasnya, ikut pingsan secara bersamaan mengikuti apa yang Kurapika rasakan. Cuman hanya berpengaruh pada kondisi fisik saja ya, usianya gak akan berkurang, karena efek samping Emperor Time yang memakan usia hanya berlaku pada penggunanya saja. Nah, karena Kurapika sadar akan dampak berbahaya Emperor Time jika terus-terusan masih aktif ya, dia juga jadi berpikir kalau batas dirinya bisa menahan kekuatan ini dalam keadaan sadar adalah 3 jam. Lebih dari 3 jam, pastinya Kurapika akan pingsan lagi. Ditambah lagi, kemungkinan kalau kondisi tubuhnya yang makin termakan usianya, bisa saja batas maksimal Kurapika menahan Emperor Time malah lebih singkat dari 3 jam. Makanya di sini Kurapika langsung bangun dari kasurnya dan menghampiri Queen Oito untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Queen Oito. Walau Kurapika sadar betul, Queen Oito kelihatan lelah sih. Tapi hal yang akan didiskusikannya ini sangatlah penting untuk keselamatan semua orang yang ada di pihak Queen Oito. Yang pertama, Kurapika meminta Queen Oito untuk merubah rencana menggali informasi Nen Beast. Para pangeran yang awalnya sesuai urutannya langsung loncat untuk menggali informasi Nen Beast dari Prince Seritnitz. Bukan tanpa alasan Kurapika meminta tolong hal ini ya. Ini dilakukan karena Kurapika sangat takut dia tak bisa menahan kekuatannya lagi terlalu lama. Kurapika tak ingin pingsan lagi dan memakan banyak waktu dan usianya, membuatnya lemah yang nantinya bisa mengantarkan resiko terburuk. Kurapika menjadi lemah tak bisa melindungi Queen Oito lagi. Yang kedua, Queen Oito awalnya tak setuju permintaan Kurapika yang mengganti rencana menggali informasi para pangeran sesuai urutan diganti dengan menggali informasi dari Prince Seritnitz. Karena menurut Queen Oito ya, Kurapika terlihat egois langsung memintanya mengarah pada pangeran keempat Seritnitz, yang dimana Queen Oito tahu betul sejak awal yang diincar Kurapika adalah Prince Seritnitz. Di sini Queen Oito sangat bimbang mau menuruti permintaan Kurapika atau tidak. Nah, akhirnya Kurapika pun menjelaskan dengan bijak kalau sebenarnya langkah terbaik adalah mencari informasi dari Prince Seritnitz terlebih dahulu.
Kalau pangeran pertama pastinya bisa dikatakan mustahil karena para bodyguardnya menurut Kurapika bisa menggunakan Nen. Serangga kecil sekalipun tak akan bisa lolos dari pengawasan bodyguard Prince Benjamin. Sama halnya dengan pangeran kedua Camilla yang menurut Kurapika berdasarkan deduksinya ya, salah satu dari pengawal Prince Camilla adalah orang yang sangat ahli terhadap Nen. Lalu kalau pangeran ketiga rasanya tak perlu untuk menggali info lebih dalam karena Queen Oito sudah berhubungan baik dengan Prince Zhongle. Makanya saat ini pangeran-pangeran tertinggilah yang menjadi prioritas terlebih dahulu untuk dicari informasinya. Dan melihat situasi dan kondisi sekarang, menggali informasi dari tempat Prince Serisnitz berada adalah langkah yang paling tepat. Ditambah lagi Kurapika di sini pun tak bosan-bosannya bilang pada Queen Oito kalau dia ada di sini bersama Bill dan Shimano untuk menjaga keselamatan Queen Oito dan Prince Wobble, menjadikan mereka berdua sebagai prioritas utamanya. Tapi sayangnya alasan ini tetap saja membuat hati Queen Oito gak tenang. Untungnya tiba-tiba saja Prince Wobble bangun dari boboknya dan seperti memanggil Kurapika. Prince Wobble mencoba meraih tangan Kurapika dan Kurapika pun menyambutnya dengan senyuman tulus. Seketika Queen Oito yang melihat kejadian ini sadar betul kalau anak kandungnya saja sangat percaya pada Kurapika, kenapa dirinya tidak? Queen Oito pun langsung menyanggupi permintaan Kurapika. Next, karena Queen Oito sudah oke dengan permintaan Kurapika untuk mengecek tempat Prince Serisnitz berada ya, misi si kecoa yang telah dikendalikan Little Eye pun berlanjut. Kini dengan sangat hati-hati, Queen Oito harus mengarahkan kecoa ke sana tanpa harus kesasar biar gak memakan waktu terlalu lama. Karena kalau makin lama ya, makin menyakitkan efek samping kekuatan ini terhadap Kurapika. Nah, dalam perjalanan kecoa yang tinggal beberapa langkah lagi menuju ruang tamu Prince Serisnitz berada, tiba-tiba muncul Nenbis Prince Serisnitz di depan kecoa. Dan Nenbis ini langsung memakan kecoanya. Seketika, Queen Oito pun langsung terputus koneksinya dengan kecoa dan berteriak minta tolong karena kaget. Kurapika, Bill, dan Shimano langsung menghampiri Queen Oito dan para bodyguard yang ada di luar pun juga kaget dengan apa yang terjadi dan menghampiri Queen Oito termasuk Baby Maina. Cuman dengan sigap Kurapika langsung bilang pada semuanya kalau Queen Oito hanya bermimpi buruk saja, jadi semua bodyguard diminta untuk kembali ke pos penjagaannya masing-masing. And next, setelah semua bodyguard selain Kurapika balik pos, Queen Oito pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada si kecoa dan apa yang telah Queen Oito lihat. Kurapika pun mendengarkan dengan seksama apa yang Queen Oito ucapkan dan memaklumi hal itu. Di sisi lainnya, Mr. Dolphin pun yang ada di samping Queen Oito berbicara kalau kemampuan Little Eye telah dihentikan secara paksa. Jadi ini artinya Emperor Time bisa di-shutdown guys. Walau ini artinya info yang didapatkan Kurapika hanyalah Nenbis milik Prince Marayam. Bisa dibilang, misi mencari informasi dengan kekuatan Little Eye yang mengorbankan usia Kurapika termakan perlahan demi perlahan gagal total. Ya, lebih baik seperti ini sih. Lagi pula di satu sisi ya, Kurapika jadi belajar lebih dalam tentang kemampuan Nen yang dimilikinya. Karena Emperor Time bagaikan pedang beracun yang punya dua sisi yang bisa saja menguntungkannya, bisa saja membuatnya tewas seketika. Kini, Kurapika harus lebih berhati-hati mengaktifkan Emperor Time agar kekuatan fisiknya juga tidak berkurang drastis. Nice job lah Kurapika. Next, kembali ke sisi Queen Oito yang bangun dari tempat tidur menghampiri Kurapika meminta maaf telah menyita fisik dan mental Kurapika ketika menjaga Prince Wobble dan dirinya. Kurapika pun menjawab dengan baik kepada Queen Oito ya, kalau itu sama sekali tak masalah. Lagian harusnya Kurapika lah yang harus meminta maaf karena telah membebani Queen Oito tanggung jawab yang besar menggunakan Little Eye sesuai permintaannya. Makin erat aja ya hubungan keduanya. Next, setelah basa-basi saling meminta maaf, Queen Oito pun meminta tolong pada Kurapika untuk mengajari dirinya Nen. Karena menurutnya, jika dirinya bisa menguasai Nen, maka bisa meningkatkan kesempatan Prince Wobble dan dirinya agar bisa tetap hidup. Tapi sayang, Kurapika menolak hal tersebut karena berkat kekuatan Emperor Time yang telah mengikat kontrak dengan Queen Oito lewat Mr. Dolphin sebelumnya. Sebenarnya, kekuatan tersebut juga membawa efek samping bagi Queen Oito. Dimana jika Kurapika menggunakan Mr. Dolphin pada orang lain yang bukan Nen user ya, maka secara paksa akan mengaktifkan kekuatan Nen pada orang tersebut. Ini artinya Queen Oito yang tak mengerti dan tak pernah mempelajari Nen secara otomatis telah menguasai Nen berkat Emperor Time Kurapika. Weh, gila temen ya. Kekuatan Kurapika ini seperti bisa melakukan apapun. Next, timeline maju sebentar, masih di hari kedua, jam 9 pagi. Sejak perjalanan Blackwell menuju Dark Continent, kini di ruangan 1014. Tempat Prince Wobble berada telah ramai para bodyguard yang datang ke sini dari berbagai utusan pangeran dengan tujuan masing-masing yang berbeda-beda sesuai apa yang diperintahkan oleh para pangeran.
Misalnya, ada dari bodyguard pangeran ke-13 yang diminta untuk mengawasi Kurapika, mengajari Nen itu dengan benar atau tidak. Oh iya, ada pula pelayan yang datang ke sini, yaitu para pelayan dari pangeran ke-11 dan 10. Bodyguard pangeran ke-9 juga ada di sini, dan mereka sedang membicarakan tentang kemampuan Nen Beast dari Prince Hulkenberg. Lalu bodyguard pangeran ke-8 dan ke-7 juga ready. Bodyguard pangeran ke-5 juga ready, di mana para bodyguard Prince Tubepa ini punya misi penting rahasia, bisa mendapatkan kepercayaan Kurapika secara diam-diam tanpa sepengetahuan bodyguard lainnya. Nah, bodyguard pangeran keempat Serenade juga telah tiba di sini. Salah satu dari mereka punya tujuan berlatih Nen, dan salah satunya ingin membunuh semua orang yang ada di sini. Gak semudah itu Ferguson. Next, ada juga bodyguard pangeran ketiga yang juga udah ada di sini, punya tujuan mengawasi siapa saja yang berusaha mendekati Kurapika. Dan terakhir, ada bodyguard pangeran pertama bernama Yurikov, di mana nih orang harus mendapatkan perhatian sangat ekstra karena Yurikov bisa mengetahui siapapun yang mempunyai Nen walau orang tersebut menggunakan Zetsu. Lewat bodyguard Prince Benjamin di sini, kita juga jadi tahu betul ada 4 orang yang menyembunyikan kekuatan Nen mereka, alias berpura-pura tak bisa menggunakan Nen. Yurikov pun jadi sadar kalau tujuan orang-orang ini hanya mengawasi gerak-gerik Kurapika dan bodyguard lainnya, sih gak masalah baginya. Tapi kalau tujuannya sama dengan apa yang diperintahkan Prince Benjamin pada Yurikov, maka dia sudah siap untuk menghabisi mereka yang punya tujuan sama dengannya. Oh iya, total bodyguard yang datang di sini ada 12 orang dan pelayan 4 orang. Jadi 16 orang akan dilatih oleh Kurapika agar bisa menguasai Nen. Nah, tapi kayaknya pelatihan ini gak akan semudah yang mereka pikirkan, karena ada seseorang yang telah mengaktifkan Nen yang kelihatannya sangat berbahaya, berwujud boneka kutukan, yang bernama Silent Majority, yang sepertinya tipe Nen ini termasuk Hinka. Well, masih banyak informasi yang kurang terkait boneka Nen berbahaya ini, apalagi ditambah episode ini harus selesai sampai di sini saja. So, see you again next time. Matias Y. Caramelos, salam Animania.